Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Air Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 Kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Subbab materi yang akan kita bahas yaitu keberagaman aktivitas ekonomi. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengaruh keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Menguraikan keberagaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menganalisis proses interaksi masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Merancang ide pengembangan sebuah usaha perdagangan dalam mendukung perdagangan antar pulau. A. Keberagaman aktivitas ekonomi. 1. Pengaruh proses geografis terhadap aktivitas ekonomi. Pengaruh iklim dan cuaca dalam kehidupan. Iklim suatu tempat menentukan kehidupan yang ditemukan di tempat tersebut. Iklim suatu wilayah berdasarkan pola rata-rata variasi cuaca selama periode waktu tertentu. Posisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim dan cuaca akan berpengaruh terhadap berbagai bidang ekonomi yang dilakukan oleh penduduk di wilayah Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor agraris. Iklim, terutama suhu udara dan curah hujan, mempengaruhi proses pengolahan lahan dan jenis tanaman yang akan ditanam suatu daerah atau wilayah. Dalam bidang perikanan, para nelayan akan memanfaatkan pola angin dan musim untuk aktivitas mencari ikan. Nelayan memanfaatkan angin darat pada malam hari untuk pergi menangkap ikan di laut, dan angin laut pada siang hari untuk pulang. Pengaruh iklim dan cuaca di bidang perhubungan. Faktor-faktor cuaca dan iklim dapat mempengaruhi kelancaran transportasi. Pada transportasi darat, temperatur tinggi dapat menyebabkan jalan aspal rusak dan terjadi tekanan pada sambungan jembatan. Hujan lebat yang menyebabkan banjir dapat memutus transportasi antar wilayah. Pada transportasi laut, angin disertai hujan lebat akan mengganggu jalannya pelayaran kapal dan penerbangan pesawat. Pengaruh iklim dan cuaca di bidang industri. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca, seperti industri batu bata dan kerupuk. Saat musim hujan, proses produksi yang membutuhkan tahap penjemuran akan terhambat karena tidak adanya sinar matahari, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan saat musim kemarau. Pengaruh iklim dan cuaca di bidang kesehatan. Unsur-unsur iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Misalnya pada musim kemarau, penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA merebak. Pada musim hujan, munculnya penyakit influenza. Pada saat pergantian musim, terjadi beberapa penyakit seperti batuk, pilek, DBD, dan diare. Pengaruh iklim dan cuaca di bidang lingkungan hidup. Pengaruh iklim terhadap kehidupan makin terasa akibat adanya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat dilihat dari adanya fenomena El Nino dan La Nina. El Nino menyebabkan terjadinya kemarau yang sangat panjang. La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan. Perubahan iklim akan berdampak pada lingkungan hidup, seperti naiknya permukaan air laut mengancam komunitas dan ekosistem pesisir. Bentuk muka bumi di Indonesia. Bentuk, ukuran, dan ketinggian permukaan bumi tidak sama di seluruh dunia, yang terbentuk karena adanya proses pengangkatan, penenggelaman, dan penggusuran yang disebabkan tenaga endogen dan eksogen.
Perhatikan gambar berikut. Dataran rendah yaitu dataran yang datar dengan kemiringan sangat landai. Ketinggiannya kurang dari 200 mdpl. Dataran tinggi yaitu dataran dengan puncak datar yang dipisahkan dari daerah sekitarnya oleh lereng curam, memiliki ketinggian 200 sampai 1000 mdpl. Gunung yaitu dataran yang menjulang tinggi dengan puncak yang tajam dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Pegunungan yaitu rangkaian dari beberapa gunung yang memanjang sambung-menyambung dengan ketinggian berbeda. Bukit yaitu daratan yang bentuknya mirip gunung tetapi ketinggian di bawah 1000 mdpl dengan puncak tidak terlalu curam. Lembah, daerah lekungan yang lebih rendah dari sekitarnya, berbentuk memanjang dan dialiri oleh sungai. Ngarai, yaitu lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Peneplen yaitu dataran rendah yang permukaannya miring atau menurun ke arah laut. Pantai yaitu wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Bentuk dasar laut juga beragam seperti di daratan. Relief dasar laut meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut. Dangkalan, yaitu dasar laut yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter atau rata-rata kedalamannya di bawah 200 meter. Lubuk laut yaitu dasar laut berbentuk bulat seperti mangkuk. Gunung laut yaitu gunung yang dimulai dari dasar laut dengan puncak menjulang hingga ke permukaan laut. Palung laut, lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng-lereng yang curam. Ambang laut, yaitu dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lain. Punggung laut, punggung laut di dasar laut yang punggungnya muncul di atas permukaan air laut berbentuk deretan kepulauan. Alur-alur laut yaitu relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. C. Aktivitas ekonomi. Ada 3 bentuk aktivitas ekonomi yaitu aktivitas ekonomi primer, aktivitas ekonomi sekunder, dan aktivitas ekonomi tersier. Banyak aktivitas ekonomi yang berakar pada batasan yang ditetapkan oleh lingkungan fisik. Bentuk permukaan bumi juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Misalnya, wilayah pegunungan dan dataran tinggi melakukan kegiatan ekonomi pertanian dan pariwisata. Di wilayah dataran rendah, kegiatan ekonomi lebih beragam seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pariwisata, dan bidang jasa. Kegiatan ekonomi di daerah pantai adalah perikanan laut dan tambak, serta pariwisata. 2. Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam pemanfaatan lingkungan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan, antara lain keadilan antar generasi. Setiap generasi memiliki kewajiban untuk mewariskan lingkungan alam kepada generasi yang akan datang. Keadilan dalam satu generasi menerapkan gagasan keadilan di antara anggota-anggota masyarakat dalam satu generasi yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Prinsip pencegahan dini. Upaya-upaya pencegahan yang maksimal perlu dilakukan untuk melindungi lingkungan. Perlindungan keanekaragaman hayati. Mengedepankan upaya pemeliharaan dan perlindungan keanekaragaman hayati agar tidak punah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Keputusan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan biaya lingkungan dan sosial, serta pemberian insentif untuk mengubah perilaku masyarakat.
3. Perdagangan antar pulau atau antar daerah Indonesia. Perdagangan antar pulau atau antar wilayah menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya, Provinsi Jawa Timur mengirim komoditas pangan ke Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Tengah mengirimkan minyak dan batu bara ke Jawa Timur. Perdagangan antar pulau atau antar daerah terjadi karena ada perbedaan sumber daya alam maupun manusia. Ada beberapa karakteristik perdagangan antar pulau atau antar daerah, yaitu spesialisasi produk, biaya produksi yang rendah, tukaran barang, saling bekerja sama, menghasilkan laba, kepuasan maksimal, memproduksi barang yang dikuasai konsumen, dan transaksi sukarela. 3. Perdagangan antar pulau atau antar daerah di Indonesia. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan, memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorongnya yaitu perbedaan sumber daya alam dan selera konsumen terhadap produk. Manfaatnya untuk meningkatkan produktivitas produsen, penghematan biaya produksi atau efisien, dan memperluas kesempatan kerja. Oke, cukup materi tentang keberagaman aktivitas ekonomi. Materi selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Ada di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.